Mungkin bagi sebagian orang, menginap di rumah nenek adalah kegiatan yang menyenangkan sepanjang liburan. Namun berbeda dengan meskipun nenek sangat memanjakan, aku tidak betah bila berlama-lama tinggal di sana. Cerita ini berawal sejak aku TK kecil dan baru saja mempunyai adik perempuan. Ayah dan ibuku tinggal terpisah karena urusan pekerjaan. Dan setiap weekend, aku dan ayah selalu mengunjungi ibu dan adik kecilku yang tinggal di rumah nenek. Hampir beberapa kali, setiap malam menjelang dini hari, aku mendengar suara ketukan pintu berkali-kali tanpa ucapan sepatah kata pun. Kupikir itu tetanggaku yang ingin mengantar sesuatu. Namun anehnya, mengapa tengah malam begini ia datang dan mengapa tidak ada yang mendengar ketukannya? Aku selalu saja terjaga setiap dini hari karena mendengar ketukan pintu tersebut. Ingin kubuka pintu dan melihat siapa yang mengusik ketenangan orang lain di gelapnya malam. Siapa yang mengusik ketenangan orang lain di gelapnya malam. Namun apa daya, ketika aku berniat akan beranjak keluar, ketakutan selalu menyergapku begitu saja. Pernah sekali kubulatkan tekad untuk mengajak orang tuaku mengintip dari balik jendela. Namun terlintas di benak bahwa yang berada di balik pintu tersebut adalah pocong yang jahil dan suka mengetuk pintu tengah malam dengan muka yang hancur dan hitam legam. Ketika pikiran itu terlintas di pikiranku, entah bagaimana ketukan itu perlahan-lahan juga menghilang dan berganti dengan tatapan beberapa makhluk yang mengintai dari lubang kecil di dinding kamarku. Kurasakan mereka dominan perempuan berambut panjang yang mengintip silih berganti. Kusembunyikan diriku di balik selimut dengan nafas tersegal-segal dan keringat dingin yang bertujuan. Rasanya ingin segera kembali terlelap tidur dengan tenang tanpa menjadi tontonan makhluk-makhluk itu. Kurang lebih 5 menit kulewati dengan jantung yang berdebar-debar hingga adik kecilku tiba-tiba menangis dengan kencang dan membangunkan ibuku. Begitu ibuku terbangun, seolah aku tidak pernah mengalami hal yang menakutkan dan perasaanku tiba-tiba terasa sangat tenang dan aku mengantuk. Keesokan paginya, aku hanya memikirkan semua kejadian itu sendiri tanpa menceritakan pada siapapun. Malamnya kejadian serupa terjadi, namun kini ketukan dan intaian itu seolah menghilang bertepatan dengan suara kereta kuda yang melewat di jalan depan rumah. Aneh, siapa juga yang mau menarik pelanggan dengan kereta kuda di jam seperti ini? Ketika pagi hari tiba, kuceritakan tentang kereta kuda yang kudengar semalam dan menanyakan kepada ibu tanpa menyinggung ketukan pintu yang kudengar berkali-kali. Ibu hanya menjawab, "Alah, sudah biasa. Namanya orang mau menarik kereta kuda di pasar. Kalau siang gak kebagian orang, makanya berangkat malam, biar dapat banyak penumpang." Sejak kejadian tersebut, aku jadi sudah terbiasa dan mengabaikan hal-hal yang tidak terlalu penting. Hingga adikku beranjak batita, ibuku menyewa pengasuh untuk mengurus adikku. Saat itu aku menginjak kelas 1 SD dan bersekolah di tempat ibuku mengajar. By the way, ibuku guru. Ketika pulang sekolah dan ibuku sedang memasak, tiba-tiba saja pengasuh adikku bilang, "No, tadi Mbak lagi gendong adik kamu, didatengin tuyul tiba-tiba di sebelahku, terus tak tanyain, 'Kamu siapa? Mau apa di sini? Rumahmu mana?' Katanya dia cuma mau main, karena nggak punya temen. Rumahnya di SD Selatan, yang sebelahnya kebun gelap itu." Aku benar-benar memahami, dan tiba-tiba ngebayangin kejadian saat itu juga. Ketika pengasuh adikku sudah pulang ke rumahnya, aku bercerita kepada ibu.
tentang kejadian yang dialami pengasuh adikku. Kata ibu, itu cuma halusinasi Mbak aja, karena emang Mbak lagi banyak pikiran. Aku lebih percaya sama si Mbak daripada omongan ibu, karena kurasa ibu menyembunyikan sesuatu agar aku tidak takut saja. Beberapa bulan setelah kejadian itu, keluargaku mulai pindah ke rumah yang sebelumnya hanya ditempati ayah dan hanya ke rumah nenek ketika event tertentu saja. Ketika aku beranjak remaja, aku sering merasa tidak nyaman untuk menginap lama di rumah nenek ketika libur panjang. Pernah suatu ketika, aku menginap di saat libur lebaran. Dan saat itu benar-benar tinggal beberapa aja yang nginep karena udah H+5. Aku yang tidur di kamar nenek dengan adik sepupuku selalu saja merasa diawasi. Di depan ruang kamar nenek yang terpajang foto almarhum kakekku, aku merasa foto itu memperhatikan kami. Bahkan kakak sepupuku pernah tidak sengaja melihat foto itu berkedip sekali. Di kamar nenekku terdapat sebuah pedang yang berada di dalam wadah besi yang berkarat. Entah mengapa tiap aku memandang pedang itu, kurasa energi negatif membayang-bayangiku. Bahkan aku seperti berhalusinasi bahwa pedang itu pernah menjadi saksi bisu dibunuhnya beberapa orang. Ketika aku kelas 8 SMP dan sedang menjalani libur panjang di rumah nenek, aku tidur bersama adik sepupuku di kamar paling depan, dengan jendela kamar yang lumayan kuno menurutku. Sore menjelang maghrib dan malam sebelum tidur, sudah kupastikan mengunci jendela tersebut agar tidak ada maling yang masuk ke rumah. Namun entah mengapa, ketika dini hari aku terbangun dan melihat keluar pintu kamar yang langsung menyuguhkan pemandangan gelapnya ruang tamu. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 1:30 dini hari, dan angin berhembus sangat dingin. Aku yang baru saja terbangun ingin mengubah posisi tidurku agar tidak menghadap langsung ke pintu. Namun, tepat ketika aku membalikkan badan, kulihat sosok perempuan berambut panjang dengan mata oranye menyala sedang memandangku. Ya, dia berdiri di depan jendela yang terbuka, dan anehnya, aku tidak takut sama sekali dengannya. Dengan santainya aku melihat sekilas dirinya dan meneruskan tidurku. Kukira itu hanyalah mimpi atau halusinasi belaka, karena kondisiku baru saja bangun tidur dan belum sadar sepenuhnya. Ketika keesokan paginya saat subuh tiba, nenekku membangunkan aku dan adik sepupuku dan memarahi kami berdua. Katanya, kami terledor tidak mengunci jendela terlebih dahulu. Untunglah tidak sakit karena angin dari luar. Untunglah tidak sakit karena angin dari luar, katanya. Sontak aku kaget dengan ucapan yang nenekku lontarkan. Bagaimana bisa jendela itu tidak terkunci? Aku sangat yakin kemarin sore aku sudah menguncinya. Dan juga telah mengeceknya sebelum tidur. Jadi tentang sosok perempuan itu, apakah itu benar? Pikiranku tidak karuan mengingat kejadian semalam, ditambah omelan dari nenek dan ibuku. Akhirnya perlahan-lahan aku mulai berpikir positif. Mungkin saat itu aku berhalusinasi. Ketika kelas 9 SMP, aku menginap di rumah nenek bersama adik kandung. Dan entah mengapa malam itu, cuma kami berdua yang menginap di rumah nenek. Sebenarnya nggak sepi-sepi amat ya, karena ada tanteku sama suaminya yang baru punya anak bayi, tapi suasananya sangat sepi, tidak seperti biasa. Setengah 1 malam, aku terbangun, gara-gara adikku minta tolong untuk diantar ke kamar mandi.